Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita pukul 11 siang hari ini. Mari kita siapkan hati. Boleh saya mengundang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mulai, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih buat hari ini. Hari di mana kami boleh beribadah, datang bertatap muka. Dan sama-sama di tempat ini kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Kami mau datang mengucap syukur. Kami mau bawa setiap hati kami, naikkan setiap pujian syukur kami siang hari ini di hadapan Tuhan. Kami bersyukur senantiasa Tuhan oleh karena kami terima begitu banyak kebaikan-Mu. Kami terima begitu banyak pertolongan Tuhan atas hidup kami. Biar Tuhan yang beracara dalam ibadah-Mu siang hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita yang percaya mari bersama katakan amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Besok sama-sama kita semua memperingati hari di mana kemerdekaan bangsa kita. Kita percaya apapun yang terjadi mungkin di masa-masa ini kita sedang melewati masa-masa yang tidak mudah. Tapi kita percaya bahwa kita punya bangsa yang kuat, amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Sebab itu mari sama-sama di tempat ini kita mau naikkan pujian karena kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang hebat. Dia menyediakan kemenangan buat setiap saudara dan saya. Kita naikkan pujian ini, kita katakan lebih dari pemenang. Lewati setiap perkara atas hidup kami. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, bersama katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi mari bersama katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang bersama. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang bersama. Haleluya, pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya, bangkitlah gerejanya,
sebelah kirinya katakan kamu lebih. Sekali lagi katakan kita lebih daripada pemenang. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama siang hari ini kami mau bawa setiap penyembahan kami, akan ucapan syukur kami dan setiap doa kami. Satu-satunya pengharapan kami yang kami perlukan hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian-Mu, katakan kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Kami dapatkan yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan
segenap hati kami menyatakan Tuhan, setiap waktu kami perlu sama-sama angkat hatimu, mari puji Tuhan. Naikkan pujianmu, naikkan doamu siang hari ini. Angkat hatimu, nyatakan Yesus, satu-satunya kekuatan hidup kami, satu-satunya yang kami andalkan, pengharapan kami hanya kami percaya bahwa hadirat-Mu Tuhan penuhi setiap kami di tempat ini. Hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyatakan pujian kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya Tuhan memberkati, nyatakan Tuhan penyembuhku, amin, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Naikkan pujianmu sembah. Ini doa kami Tuhan, ini setiap pujian kami, ini pernyataan kami di hadapan Engkau. Engkau Tuhan memberkati, amin, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sehingga kita bangkit berdiri bersama, katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati. Biar umat saya mengundang hambanya, saya persilakan Bapak Evangelis Jelko, Bapak Dharma. Tuhan pemulih.
Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Glory, haleluya Yesus. Kami bersyukur dan terima kasih kembali pada pagi siang hari ini oleh karena kemurahan kasih anugerah berkat Tuhan. Tuhan izinkan hambanya yang luar biasa untuk menjadi saluran berkat di tempat ini. Kalau dapat izin saya panggil Evangelis Komjen Dharma Pangorengkon, tidak secara kebetulan kalau beliau bisa ada di tempat ini. Karena Tuhan beracara melalui kehidupan beliau. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan, dan kita dicerahkan dalam masa epidemi COVID-19 ini. Anda dan saya tidak perlu ragu menjalani kehidupan ini. Karena Tuhan akan memakai hambanya untuk memberkati kita di tempat ini. Sehingga kita menjadi umat-umat pemenang di dalam Kristus Yesus. Saya percaya sekali lagi terima kasih untuk hambanya yang telah meluangkan waktu, memberikan waktu bagi kemuliaan nama Tuhan melalui wadah gereja GBI Victorious Family Ministry. Sekali lagi Tuhan memberkati pelayanannya dan dengan penuh rasa hormat saya mengundang hambanya untuk menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati. Itu mic-nya. Kami bersyukur dan berterima kasih kembali pada pagi siang hari ini. Kalau Engkau izinkan kami berkumpul di tempat ini menaikkan pujian penyembahan dalam roh dan kebenaran, kami sungguh yakin dan percaya Engkau telah bertakhta bersama di atas setiap pujian penyembahan kami. Dan inilah hamba-Mu yang Engkau percayakan menjadi saluran berkat. Engkau menyertai, memberkati, mengurapi dengan khairan luar biasa ajaib, hikmat, marifat, pewahyuan daripada-Mu nyatakan dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang keluar dari bibir mulut lidahnya tidak pernah sia-sia. Semua Tuhan termaterai dalam kehidupan kekasih-kasih Tuhan dan kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Dan balaskan dengan khairan luar biasa ajaib. Hambanya di dalam tugas, dalam kehidupannya, dalam komunitas, di dalam masyarakat dimanapun berada. Nama Kristus dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati. Katakan bersama, amin. Tuhan memberkati, silakan. Tes. Saya tadi begitu masuk di sini, saya jadi serem tadi karena begitu masuk dari bawah semuanya bukan kayak manusia. Ada rasa termotivasi sungguh-sungguh untuk datang sini dan begitu saya masuk tadi lagunya luar biasa. Kita lebih dari pemenang. Amin. Tetapi apakah iya kita lebih dari pemenang? Enggak. Kalau kayak begini caranya kita bukan pemenang. Ya, jadi jangan cuma lagu, praktekkan dalam kehidupan bahwa kita memang pemenang. Imani, karena ketika kita tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bukan pemenang. Tadi juga ada lagunya, kita perlu Tuhan, keajaiban Tuhan. Lawan kita bukan masalah, lawan kita adalah si iblis. Cuman itu kok lawan kita di dunia ini. Itu yang membuat kita tidak merdeka. Kebetulan besok, bukan kebetulan bahwa besok hari peringatan kemerdekaan fisik. Ya, kenapa saya bilang fisik? Karena fisiknya aja yang kelihatan merdeka. Dulu, sekarang tidak lagi. Ini buktinya. Tidak merdeka kita. Dua-duanya nggak merdeka. Satu, fisiknya nggak merdeka, psikisnya nggak merdeka. Luar biasa. Iblis sudah rebut dua, fisik dia dapat, psikis dia dapat. Psikis itu apa? Jiwa. Ya, jiwa kita dibuat tidak merdeka. Karena besok peringatan 75 tahun Indonesia merdeka, fisiknya, maka yang ingin saya sampaikan adalah kebenaran yang memerdekakan. Siapa kebenaran itu? Apa kebenaran itu? Siapa? Kebenaran itu hanyalah Yesus Kristus, amin. Bukan yang lain-lain. Tetapi memerdekakan dari mana? Dari dosa. Tuhan Yesus sudah disalib 2000 tahun lebih yang lalu di atas kayu salib. Memerdekakan kita. Tetapi kita sudah menerima anugerah kemerdekaan. Tetapi respon kita terhadap
kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan, itu sangat tergantung bukan kepada Yesus lagi, kepada kita sendiri. Tetapi di dalam perjalanannya, iblis tidak mau tinggal diam. Kenapa disebut kebenaran? Karena Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaannya, apakah kita ikut Yesus sungguh-sungguh? Kalau tidak, berarti kita tidak ada dalam kebenaran. Kalau kita tidak ada dalam kebenaran, pasti kita tidak merdeka. Kan gampang ya? Kita cek diri kita masing-masing. Saya sama-sama aja dengan Bapak Ibu semua. Saya dinas di kepolisian, banyak hal-hal yang dari mulai yang terbaik sampai yang terburuk sudah saya lewati semua dan saya sudah tahu semua. Dari mulai yang level bawah sampai saya tahu semua. Belakangan ini semakin tahu apa rahasia dunia. Tuhan bukakan, bukan saya belajar tetapi hari demi hari Tuhan bukakan, begitu dahsyat. Kenapa? Ketika kita mulai punya passion, punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Tuhan sendiri itu yang kasih ilmu kepada kita. Benar. Merinding saya. Tuhan yang kasih buka satu-satu. Sampai amazing kita. Dan yang Tuhan bukakan bukan pengetahuan umum. Out of the box. Karena pengetahuan umum nanti saya sampaikan di sini. Ternyata itu jebakan iblis. Bagaimana supaya kita dibenarkan? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita sendiri. Wow. Jadi simple-simple aja sih, nggak terlalu rumit. Gitu. Malah tidak perlu pakai otak. Justru kalau pakai otak nggak nyampe. Ternyata nggak nyampe. Kenapa nggak nyampe? Saya kasih tahu rahasianya yang selama ini tidak pernah disampaikan oleh guru-guru kita. Dan yang lain-lain yang pernah saya lewatin, nggak pernah sampaikan. Jadi di dalam tubuh kita ada dua unsur yang mengendalikan. Satu otak, dua sel. Sel ini terhubung dengan kekuatan Tuhan. Terhubung dengan gelombang dari surga. Kenapa terhubung? Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Amin. Jadi kalau kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, ya kita mulai push, mulai dorong diri kita. Kalau dorong itu pasti ada tekanan, ada sesuatu upaya. Dan kadang-kadang mungkin kita jatuh dulu, supaya kita jadi kuat. Gak ada orang push up bisa jadi 10 kali kalau dia tidak mulai dari 1. Jadi we have to push ourselves untuk menuju ke sana. Tetapi syaratnya apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita semua. Persoalannya di dunia ini apa? Sistem mengajar kita untuk carilah tambahannya dulu. Baru setelah itu kalau ada waktu, kalau tidak capek, itu pun kalau ingat baru cari Tuhan. Ini sebenarnya kuncinya. Kenapa? Kita sudah masuk dalam jebakannya. Nyanya nanti ya. Ini tadi saya sampaikan bahwa blueprint kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Serupa berarti kita adalah ciptaan, adalah makhluk roh. Karena Allah itu roh. Oleh sebab itu kita jangan konsentrasinya kepada fisik, kepada jasmani yang sekarang kita ada pada diri kita. Ini jasmani ini hanya casing sebenarnya, hanya casing. Di dalam jasmani kita, ini casing ini, kita bukan single person, tetapi kita terdiri dari 50 triliun sel. Entitas kita tuh, komunitas kita 50 triliun sel. Dan setiap sel ada 1,4 volt listrik. Ini cuma casing aja. Dan nanti casing-casing ini akan dikendalikan oleh gelombang. Karena di dalam tubuh kita ada listrik. Gelombang yang membuat casing ini bergerak tidak sesuai dengan blueprint. Seperti yang sekarang terjadi.
Kita keluar dari Brooklyn Tuhan. Sadari itu. Ya. Sadari itu. Kita jangan goyah. Hanya sekedar karena hal-hal jasmania. Sadari itu. Tidak lama lagi kita akan kembali. Tetapi kalau kita bermain-main dengan ini, saya juga akan dapat bagian lautan api. Kalau kita betul-betul main-main. Jadi pengetahuan mulailah kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dengan Bapak Ibu sekarang, maaf nih, pakai masker. Lagu tadi nggak ada artinya. Di sini clear. Ya, di sini clear. Karena kan yang di foto saya. Yang ada ini. Di sini clear, nggak ada virus. Saya kasih tahu. Ini adalah permainan imajinasi. Karena daya hayal, imajinasi adalah buah roh dari suatu ciptaan. Ketika Bapak Ibu menghayal, membaca satu tulisan, apa yang terjadi? Mulai menghayal bukan? Terus menghayal, lalu ada visualisasinya. Mulai bikin gambar lah atau video-video lah. Dari hayalan. Jadi ini adalah, hidup ini sekarang adalah peperangan roh. Di mana pikiran dan perasaan itu adalah bagian dari peperangan roh. The battlefield of our life is in our mind. Jadi kita kalah gara-gara kita punya pikiran tidak ditawan di bawah pikiran Kristus. Firman Tuhan praktekkan. Ketika kita tawan di bawah pikiran Kristus, maka protokol kita akan komplit. Bukan protokol yang dibuat oleh manusia, tapi protokol Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam, hanya ada di dalam aku. Aku tadi siapa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi komplit, jasmaninya selamat, rohaninya selamat. Itu. Nah, kenapa orang banyak yang masih panik, takut? Karena tidak paham. Tidak punya pengetahuan tentang apa? Karena kita adalah makhluk roh, Tuhan itu roh. Jadi di situ ada kemerdekaan. Lanjut. Nanti saya akan sampaikan kenapa kita tidak ini. Hasilnya, jadi apabila Tuhan Yesus memerdekakan kamu, kamu akan benar merdeka. Pertanyaannya, tanyalah kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah merdeka atau tidak. Kita hidup bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak kelompok. Misalnya ini di GBI RIM misalnya. Tidak ada, GBI RIM tidak akan bisa menyelamatkan kita di surga. Kita pribadi dengan pribadi kepada Tuhan. Kita mempertanggungjawabkan dengan Tuhan. Jadi janganlah kita hidup karena apa kata kelompok. Hiduplah karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita dengan sempurna. Amin. Jangan takut. Ya. Jangan takut. Kenapa saya harus berani sampaikan kayak gini? Kayaknya Tuhan suruh saya gregetan banget dari tadi saya ini. Waduh, saya lihat pemain band. Wah, nyanyi gini-gini. Fisiknya aja, rohnya enggak. Badan gede, casingnya doang. Nyalinya tempe. Anak-anak Tuhan enggak punya nyali tempe. Prajurit Kristus itu, dia tunduk sama Kristus. Dia tunduk sama komandannya. Ya. Jangan, barang siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Jadi jangan kita dipejajah oleh mindset kita. Belum ditodong sama senjata. Ya. Saya beranikan diri mengatakan bahwa ini adalah permainan imajinasi. Apapun boleh ada, tetapi kalau kita tetap firm, kita tidak akan tertindas. Jangan Bapak Ibu selalu melakukan ini dengan latah. Ya. Tetapi tidak punya pemahaman yang firm. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini adalah proses menuju kepada akhir zaman. Ya, nanti saya bukakan. Saya ambil resiko hal-hal seperti ini, kenapa? Karena kita tidak bisa diamkan hal-hal ini terjadi. Ya. Silakan yang mau ini, kenapa? Saat ini adalah saat kita dilatih untuk menentukan siapa yang akan kita pilih. Yesuskah sebagai komandan kita? Atau Raja Dunia yang kita pilih? Saat ini adalah saat penapisan. Terlihat mana yang hitam, mana yang putih.
mana yang setengah-setengah. Ketika zaman masa masih nyaman, masih tenang, semuanya indah. Semuanya kelihatannya rohani, apalagi kalau ke gereja. Tetapi begitu keluar, semua kembali kepada habitatnya. Bukan salah Bapak Ibu. Saya juga mengalami, bukan salah saya juga. Kita ada dalam program yang dilakukan sejak kita umur 7 tahun. Bahkan kita terima program itu dari orang tua kita juga yang menerima sistem yang diprogram tadi. Sekarang kita lihat, apa yang membuat kita tidak merdeka? Yaitu dosa. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Kenapa bilang tubuhmu? Ya karena casing tadi kita ini. Tubuh fana, berarti tubuh kita yang akan dihancurkan. Iblis hanya bisa menghancurkan 2, tubuh dan jiwa, roh nggak bisa. Roh punya Tuhan, makanya Tuhan cemburu kalau kita hidup di rumah Tuhan, hidupnya dari Tuhan, tetapi bayar kosnya, bayar biayanya ke iblis. Tuhan yang menghidupkan kita kok kita bayarnya ke sana. Ya. Kita harus bayar kembalikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai rasa ucapan syukur dan untuk menyenangkannya selama masih ada kesempatan. Kenapa seperti itu? Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, di ayat Roma 6 ayat 12, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Keinginannya ini ada 2. Dia main lewat tubuh, dia main lewat jiwa. Jiwa itu pikiran. Waduh, lewat pikiran. Kalau senang, badan sehat. Badan kuat. Begitu ketakutan, badannya lemah. Dan roh ketakutan bukan dari Tuhan. Roh ketakutan itu dari iblis. Udah pasti. Sejarahnya udah tahu kan kapan roh ketakutan muncul? Ketika Hawa dan Adam melanggar perjanjian pertama dengan Tuhan. Begitu itu langsung ketakutan muncul. Di situ sejarahnya kenapa manusia takut. Jadi kalau sekarang kita melakukan apa yang sekarang terlihat di depan saya karena takut, nggak ada gunanya. Bapak Ibu semua menggunakan itu. Karena yang mematikan bukan yang itunya, tetapi ketakutan kita yang mematikan. Karena akan timbul reaksi kimia di dalam tubuh kita yang akan meracuni sel-sel tubuh kita dan akhirnya kita mati. Berproses, akan sangat cepat. Sangat cepat. Sangat cepat. Ya. Bapak Ibu menyedot CO2 sendiri. CO2 itu racun. Dan akhirnya melemahkan. Jadi kalau mau pakai silahkan pakai, tetapi jangan karena latah dan karena ketakutan. Karena Bapak Ibu sembunyi di ruang di lemari besi atau pakai baju robot sekalipun nggak ada gunanya. Ayo kita buktikan, tetap kalau ketakutan itu ada. Karena yang Bapak lawan ini adalah roh ketakutan. Roh ketakutan yang sedang disebarkan oleh dia. Belum diancam mau dibunuh, sudah gelepek-gelepek. Bagaimana kalau datang nanti pasukan utamanya? Tidak akan lama lagi datang pasukan utama. Udah pasti nyerah. Iris kuping saya kalau kita tidak nyerah. Kalau tidak kita persiapkan iman kita dari sekarang, mental kita dari sekarang. Kita akan masuk ke dalam sistem atau jebakan yang akan dia lakukan. Ini penyebabnya. Apa penyebabnya? 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Itu kenapa kita sudah dimerdekakan, kita sudah diselamatkan di atas kayu salib. Tetapi dia tidak berhenti. Karena dia duluan yang diusir, dia berdendam, dia tetap berusaha. Bumi ini dikuasai oleh si jahat, dunia ini dikuasai oleh si jahat. Dan dia akan balas dendam. Karena apa? Karena dia cemburu sama kita. Dia dulu yang di ini. Baru dia, makanya dia cemburu, dia balas dendam. Saat ini dia sedang mempercepat balas dendamnya. Dengan berbagai macam cara.
dan di seluruh aspek kehidupan. Tidak ada satupun yang lolos. Semuanya sudah dikuasai. Jadi kalau kita membiarkan diri kita, kita dikuasai. Buktinya apa? Buktinya Bapak Ibu sekarang begini kan sudah dikuasai oleh pikiran. Saya tidak menyalahkan. Kenapa? Karena satu, apa penyebabnya? Karena kita kurang pengetahuan. Apa jebakannya? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ini rahasianya. Apa ilah zaman ini? Wah itulah. Ini pakai gini kan ilah zaman ini yang nyuruh. Karena sistem yang dibangun. Yang membuat kita, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Di sini rahasianya. Pertanyaannya, apakah kita sudah dibutakan oleh ilah zaman ini? Kalau kita tidak buta, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita sudah buta, kita nggak tahu kemana kita dibawa. Dan saat ini, saat kita sedang dipaksa untuk refocusing, supaya gagal fokus. Refocusing kemana? Ke arah yang berlawanan dengan keinginan Tuhan. Ada lagu waktu kita sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Coba kita lihat sekarang, jalan yang lebar pasti banyak yang sama. Konsepnya mereka selalu bikin sama. Yang sama itu belum tentu, yang banyak itu belum tentu benar. Taruhan sama saya. Karena apa? Karena si iblis tidak mau sedikit, maunya banyak. Kalau perlu semuanya, termasuk Pak Gembala, bawa semua. Gak mau Bu, Ibu ya, yang belakang Ibu ya. Gak mau. Kalau perlu semuanya. Jadi yang banyak belum tentu benar. Tetapi walaupun kita sendiri dalam kebenaran, jalan terus Tuhan yang bela. Amin. Bangkitkan semangat, jangan kita menularkan ketakutan. Bangkitkan roh keberanian. Lah kalau Bapak Ibu takut gimana anak-anaknya? Hancur generasi bangsa. Malu Tuhan Yesus. Buat apa bilang haleluya, salam. Tapi kita sendiri penakut. Ketika Bapak Ibu takut, anak-anaknya, tetangganya akan ketularan semua. Karena vibrasi ketakutan, roh ketakutan ini menular. Tetapi roh keberanian juga menular. Ini yang saya sampaikan, ini yang saya tularkan, roh keberanian. Hidup dan matiku ditanggung oleh Tuhan. Ketika kita menyampaikan itu, Tuhan sendiri yang bela. Bukan mau saya menyampaikan hal-hal ini. Begitu kuat dorongannya. Siapalah saya. Tetapi sejak tahun 2018 Tuhan menyampaikan hal-hal ini dan saya mulai terus di buku. Dan begitu hal ini kejadian, saya sendiri kaget. Kok begitu cepat? 2019 saya sudah terbitkan buku dan itu dari 2018. Waktu saya ke Israel, saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang namanya Ramzi. Saya diskusi banyak dan saya tahu banyak tentang dunia ini. Dibukakan banyak hal. Dan apa yang sedang terjadi sekarang pun sudah ada dalam nubuatan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa rencana Lucifer. Tuhan tahu apa rencana iblis terhadap dunia ini. Dan dunia ini ingin kita dikembalikan ke Mesir. Dulu Tuhan bebaskan kita dari perbudakan di Mesir. Menuju ke tanah perjanjian. Sekarang kita mau digiring lagi balik ke Mesir. Apa yang saya lihat di depan adalah persiapan supaya kita tidak merasa ada sesuatu yang ganjil ketika kita dikembalikan ke Mesir. Amin. Semoga paham. Ini semua adalah cara untuk menjajah. Cara untuk memperbudak kita. Saya beranikan bicara di sini karena di sini adalah rumah Tuhan. Kalau di luar, saya tentunya harus minta hikmat dari Tuhan. Kalau di rumah Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan harus disampaikan. Ya, jangan juga para hamba Tuhan karena ini hanya menjaga segala macam tapi tidak menyampaikan kebenaran. Kebenaran tetap harus disampaikan. Walaupun langit harus runtuh, kebenaran harus kita sampaikan. Apa penyebabnya? Umatku binasa
karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Kita sendiri yang mulai menolak. Kenapa? Memang keselamatan sudah disampaikan, tetapi proses demi proses banyak yang tidak mau mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi bukan salah Bapak Ibu juga. Ternyata apa? Sistem di dunia ini, Tuhan kasih tahu sama saya. Sejak dulu kita sudah dibuat untuk refocusing, untuk tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Lewat apa? Sekolah dari mulai SD. Apa yang diajarin? Semua yang diajarin masalah intelektual. Padahal tadi yang kita perlukan adalah sebenarnya spiritual. Karena apa? Kita ini makhluk roh, bukan makhluk jasmania. Orang yang sayang sama jasmania, dia akan kehilangan nyawanya. Pasti, firman Tuhan ada kok. Ya. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allah, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Berarti keturunan-keturunannya juga dilupakan. Nah, berarti yang dari dulu sudah mulai melupakan pengajaran Allah. Makanya keturunannya mulai mudah untuk dijerat, mudah untuk dimanipulasi. Lanjut. Apa yang terjadi sekarang? Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini pilihan. Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan memberikan free will kepada kita untuk memilih. You mau memilih saya sebagai komandan atau memilih dunia sebagai komandan kita. Tetapi kalau kita sadar dengan bahwa kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, kita berasal dari Allah. Sangat tidak fair kalau kita tidak menyembah, menjadikan Tuhan sebagai komandan kita. Betul? Betul ya Bu ya? Amin. Amin. Harus punya roh keberanian, harus menyala-nyala di dalam Tuhan. Waktunya sudah singkat. Perintah Tuhan, amanat Tuhan di dalam Matius 28. Jadikanlah seluruh suku bangsa menjadi muridku. Kapan kita menjadikan suku bangsa kalau kita sekarang posisi kayak gini? Kita yang sudah kalah set. Justru dia yang sedang menjala kita semua. Lewat apa? Lewat teknologi. Yang sekarang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Itulah teknologi yang dipakai oleh dia. Dia yang tadi. Untuk menjala kita. Seluruh dunia. Kalau ada yang mengatakan, oh ini kan bisa buat menyampaikan firman. Betul, tetapi kita sudah kalah start. Dia udah dari dulu menjala kita. Makanya di situ kan ada internet, ya kan? Ada network, cellphone. Cellphone itu, cellular phone itu apa? Ternyata apa? Telepon ini, khususnya yang ada di ruang internet ini, dia merusak sel-sel Bapak Ibu sekalian. Saya bisa buktikan. Merusak sel, begitu dipegang hancur badan. Nah itu yang pelan-pelan membuat sel-sel tubuh kita menjadi blow on. Sudah sulit untuk memahami kebenaran. Dan ternyata dari awal teknologi ini disiapkan oleh si pembuatnya dengan motivasi yang jahat. Untuk menguasai hidup kita, mendapatkan data kita dan memakan uang kita. Disedot semua kayak vampire, gak disisain buat kita. Sekarang orang stres semua. Bagaimana? Bapak Ibu jangan keasikan makan gitu. Kenapa? Dia melihat semua yang dia merekam semua yang kita kerjakan. Jadi kalaupun ada yang pernah gitu, segera berhenti untuk asik dengan hal itu. Kecuali firman Tuhan, kecuali untuk menguatkan orang lain. Karena apa? Dia lihat semua apa yang kita lakukan. Dia punya big data. Jadi kita asik kan, satu dengan yang lain gak tahu kita gini. Asik kan. Tetapi dia tahu. Kayak Tuhan mencatat dosa kita. Jadi saya gak terlalu suka dengan yang namanya Zoom, namanya apa, itu merusak, dia punya vibrasi, dia punya gelombang, merusak sel-sel tubuh kita. Kecuali firman yang disampaikan. Kenapa? Karena dihantam dengan roh, karena firman Tuhan itu ada roh. Makanya dia akan merusak. Saya kasihan dengan anak-anak yang itu. Selnya akan rusak. Apa yang mereka mau ambil? Data.
Supaya terdata semua fotonya. Setiap anak baru 7 tahun masuk lagi datanya. Dia catat gitu. Pulsa habis juga. Stres juga. Berubah dia bukan jadi anak-anak yang manis yang seperti kita bayangkan. Tidak. Tubuhnya manusia. Tetapi mind controlnya sudah tidak ada pada dia. Makanya gampang perang. Gak mau dikasih tahu. Bahkan nanti tidak mengenal Tuhan. Ya. Apa faktornya? Uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ini kita sekarang menyiksa diri kita dengan berbagai duka karena uang. Karena si pengendali dunia, dialah yang pegang sistem keuangan dunia. Di sini, ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi ketakutan Bapak Ibu sekalian, itu diakibatkan karena apa? Rasa-rasanya kalau tidak ada uang kita nggak hidup. Kalau mau dapat uang, kita harus nurut sama ilah zaman. Ilah zaman? Ilah zaman ini. Kok takut? Nah, saya sampaikan, ini yang saya mau sampaikan. Jadi saat ini kita berada di dalam era globalisasi, di mana seluruh dunia disatukan sistemnya. Saya mau menyampaikan dulu sebelum ini, bahwa kenapa saya bilang kita dilemahkan sudah sejak awal. Jadi kita digiring untuk memahami hanya masalah intelektual. Supaya apa? Supaya ketika kita menghadapi masalah-masalah yang tidak kelihatan, masalah-masalah roh, masalah-masalah spirit, kita kayak orang kepanikan yang tidak jelas. Menggunakan ini, nggak tahu lawannya di mana. Oh, tetapi apa? Mindsetnya yang sudah diracunin. Saya mau tanya, Bapak Ibu sekarang itu pakai gitu, lawannya di mana? Yang ditakuti di mana? Ayo. Enggak, kita harus tanya sama diri kita supaya kita firm. Saya pakai karena saya memang enggak mau cium bau Bapak. Saya pakai karena saya tidak mau cium asap. Top. Enggak apa-apa, silakan pakai, itu kan gaya. Tetapi jangan karena takut. Ini aja yang saya mau pesankan. Tetapi jangan karena takut. Kalau karena takut enggak ada gunanya. Biar sembunyi di sini juga, tiap hari enggak kemana-mana juga enggak ada gunanya. Karena ketakutannya ada dalam diri. Jadi perkuat pertahanan dalam. Makanya dibilang apa yang keluar itu tampaknya dari dalam. Amin. Berarti yang kayak begini tampaknya dari dalam. Gitu loh. Apa beda Bapak Ibu sama saya? Gak ada bedanya. Makan nasi sama, kok saya cuma makan 2 kali sehari sekarang. Apa bedanya? Yang beda adalah pengetahuan kita. Cuman itu. Dari mana pengetahuan? Dari Tuhan. Kenapa bisa tahu? Tanya Tuhan. Gitu. Jangan tanya manusia. Manusianya udah diprogram untuk bikin kita bego. Bego lah kita. Kalau manusianya ini, saya sedih kenapa? Kita merdeka, sedih. Saya sedih kenapa bangsa ini menjadi seperti ini. Kita pikir dulu mau maju, majunya ke arah yang gak pas, gak sesuai dengan rencana Tuhan. Saya harus sampaikan tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Bapak, Ibu sekalian persiapan untuk menjadi budak. Kita harus pilih. Kita mau jadi budaknya, budak dunia atau menjadi anak-anak kekasihnya Tuhan. Pilih. Ya. Pilihan ada di tangan kita. Tetapi dia memaksa kita lewat sistem. Jadi sistem edukasi sekolah kita juga dia yang bikin. Dari mulai SD. Kenapa pelajarannya? Wah, dari Senin sampai Selasa sibuk, pulang sekolah suruh bikin PR. Kapan kita memikirkan Tuhan? Gak ada waktu dikasih. Ternyata disengaja. Termasuk ilmuwan-ilmuwan yang dimunculkan, Galileo segala macam, Darwin dan segala macam. Itu adalah cara dia untuk meriset kita punya mindset. Seolah-olah itulah yang menjadi kebenaran. Kita lihat Tuhan Yesus tidak pernah sekolah formal.
Jadi kita dibikin formal. Jadi karena uang menjadi sentral, untuk punya uang, bisa beli makan, you harus sekolah, kerja. Kerjanya disyaratkan yang punya pendidikan formal, betul? Betul nggak? Kalau yang enggak kan enggak boleh masuk sekolah, enggak masuk kerja kan? Paling pegawai-pegawai, dia bikin level direndahin kan? Padahal belum tentu yang tidak sekolah tidak bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Betul ya Pak ya? Tidak, belum tentu. Banyak buktinya. Bahkan orang yang cacat pun banyak yang lebih hebat daripada orang yang katanya normal secara fisik. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan mana yang normal, mana yang tidak. Semuanya mulia karena Tuhan yang mencipta itumu. Tetapi dunia ini mulai menggiring kita untuk membeda-bedakan. Saya lebih cantik, saya lebih keren, saya lebih kaya, kamu lebih miskin. Itu dunia. Ini caranya dia. Dari mana? Dia bikin number system dengan angka. Dengan angka. Bapak 10, saya dapat 5. Tanpa disuruh sombong, Bapak udah tahu bahwa saya punya nilai 10. Lu lebih tinggi dari 5. Tolong dipahami ini. Kalau mau memahami, sungguh-sungguh pahami. Makanya di sini level sel tubuh kita merekam, alam bawah sadar kita merekam. Saya 10, berarti saya lebih hebat dari yang 5. Otomatis itu cara dunia. Kalau saya 5, saya harus rendah diri. Nah, sistem angka inilah yang menjadi persoalan dunia saat ini. Dengan nilai kuantitatif. Di mana kita hidup belief sistemnya hanya karena angka. Buktinya, dia buatkan sarana, suruh nabung di bank. Tujuannya apa? Menabung pangkal kaya. Padahal beda dengan caranya Tuhan. Semakin kamu banyak menabur, semakin banyak menuai. Jadi kontradiksi sekali nilai kuantitatif dengan nilai kualitatif. Kalau Tuhan itu nilainya kualitatif. Nah, dengan dia membuat sarana sistem uang dengan adanya bank, apa yang disuruh? Suruh nabung kan? Kalau kita sudah nabung, apa yang kita rasa? Kita merasa safe. Kalau sudah merasa safe, mulai jauh dari Tuhan. Wah, Tuhan di gereja, habis pulang gereja, besok gimana lagi nyari duit ya? Gak salah, kita semua udah digiring salah Pak Pendeta. Udah digiring salah untuk seperti itu. Tapi kita gak sadari karena memang sudah menjadi keseharian, kebiasaan. Gini ya, konsepnya, pola pikir menghasilkan perbuatan. Perbuatan menghasilkan kebiasaan, kebiasaan menghasilkan karakter. Sekarang pun demikian. Pola pikir menghasilkan kebiasaan. Perbuatan. Ya. Apa yang terjadi sekarang kan mulai terjadi perbuatan. Akhirnya menjadi kebiasaan. Dan akhirnya menjadi karakter. Atau menjadi budaya. Ini sedang terjadi kan. Kalau di dunia teknologi itu bilang apa? Reset. Restart. Oh lagi restart. Lagi di restart. Tapi sayangnya tidak menuju kepada kehendak Tuhan. Ini ada hubungannya dengan Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Di mana kita akan dipasang chip. Very soon. Makanya terus saja. Jangan pernah berpikir masalah ini akan dia selesaikan dengan cepat. Tidak. Sepanjang agendanya belum selesai. Dia tidak akan berhenti. Saya kembali lagi ke masalah sekolah. Siapa yang tahu kalau kenapa SD itu harus 6 tahun? Pernah ada yang berpikir? Saya juga enggak. Tuhan kasih tahu saya. Kamu lihat itu. Kenapa sekolah SD kok 6 tahun? Baru terpikir, iya juga ya. Terus kenapa Tuhan? Loh. Bener nih, bener saya enggak pernah, saya tanya-tanya orang enggak ada yang bisa jawab. Beneran. Saya enggak bohong. Jadi lucu kalau Tuhan ngasih dia kasih pertanyaan, ntar dikasih jawaban. Terus sekolah lanjutan berapa? 6 tahun. Nah, itu mah cuman aja supaya nggak kelihatan gitu. Tipu muslihat. Tipu muslihat kan gitu. Tipu muslihat. Mestinya dilihat karena ketipu jadi nggak kelihatan. Jelas ya? Nah ini kayak gini-gini kan tipu muslihat nih. Mestinya Bapak Ibu saya lihat jadi nggak kelihatan gara-gara kena ketipu. Apa yang ketipu? Bukan fisiknya lah, pasti ininya lah. Makanya saya bilang kan dalam firman Tuhan, peperangan roh itu ada di pikiran. Bukan begini-begini, roh gak kelihatan kok. Dia hantam jiwa, jiwa itu ada 3. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah kehendak si pembuat
pembuat ini semua, itu motivasinya tidak bagus. Akhirnya kita mau digiring supaya punya pikiran dan perasaan seperti yang motivasi dia gitu loh. Jadi tawanlah pikiran kita di bawah pikiran Kristus supaya pikiran dan perasaan kita mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Kalau udah amin, ini dong apa namanya tuh responnya aminnya kayak apa. Kalau amin masih amin. Waduh, itu namanya amin virtual. Ya kan? Sementara amin itu sumpah loh. Sumpah bahwa saya ikut Tuhan. Itu. Amin. Nah itu. Nah nanti lihat terus deh pendidikan. Nanti kalau saya buka di sini, karena ini direkam, itu ada lagi gitu loh. Kuliah yang 6 tahun, coba cari sendiri. Jadi tadi tak, nah ya kan. Nah itu sedang bermain saat ini. Yang kuliah 6 tahun. Itu dipakai. Kenapa? Kalau manusia hanya dibilangin krisis ekonomi, dia tidak takut. Kenapa? Yang penting saya masih bisa ketemu sama om saya, yang penting saya masih bisa keluar rumah, santai-santai. Tetapi karena dikasih masalah mati, waduh, karena kita selama ini diajar intelektual tuh nggak bisa mikirin mati. Kayak mitos gitu loh. Nanti gimana ya? Apa iya ya? Padahal Tuhan sudah kasih. Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa dia putra sulung yang pertama kali bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang sudah naik ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Gak dipercaya juga oleh kita. Duh, gimana ya? Sekarang saya bisa ngomong karena mulai Tuhan bukakan. Dulu juga saya mana ya nih? Dan setelah makin paham, kita makin bisa merasakan bahwa begitu susah untuk masuk kerajaan surga. Kenapa? Kita sudah digiring dari awal untuk punya mindset menjauh dari Tuhan. Jadi sistem ini caranya apa ya? Kita dimasukkan ke dalam suatu lorong yang siap dipancung. Sadar, tidak sadar, mau, tidak mau, disuruh ikut. Selama lu di dunia, gitu lah kira-kira. Tetapi kalau kita tahu, oh di sana ada jurang. Harus berpikir dong. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan saya harus ngapain? Masa kita tahu jurang di sana terus kita ikutin terus? Tapi itu pilihan. Life is choice. And the choice is in your hand. Jadi kalau kita tahu betul-betul, jangan pernah kehilangan fokus. Ini banyak istilah sekarang nih, refocusing. Apalah, apa. Coba perhatikan kalau yang pegawai negeri, ada refocusing nggak? Mana ada yang pegawai negeri ya? Itu sebenarnya bahasa-bahasanya mereka. Refocusing. Jadi seolah-olah fokusnya tetap, cuman apanya sedikit dihalus-halusin lah supaya tidak terlalu nampak. Dunia dalam genggaman ketika kita pegang handphone, apa yang terjadi? Kita yang digenggam. Manipulasinya kelihatan sekali. Dan seterusnya. Banyak sekali hal-hal yang harus kita pahami lebih dalam supaya kita tidak masuk di dalam tipu muslihat tadi. Karena cara iblis cuma satu, tipu muslihat. Gak ada lain. Gak ada lain. Kenapa dia pakai alat ini? Karena apa? Ternyata dia susah juga untuk mengendalikan atau menguasai manusia secara utuh. Karena dia maunya dia bisa kendalikan penuh. Caranya apa dengan teknologi ini? Tidak ada satupun, bahkan orang tua ngasih anaknya juga. Jadi teknologi yang kita pakai ini punya kekuatan roh. Vibrasi, gelombang, atau dia punya kekuatan menghipnotis kita sebenarnya. Ada permainan roh di sini, ada ritualnya. Sehingga kita pakai sama seperti gini. Kalau dukun ngerjain orang, itu dari jauh dia pakai apa? Pakai gelombang. Dia nggak ketemu kita, tahu-tahu orang pak. Hamba Tuhan mendoakan itu dia pakai gelombang dari surga untuk mendoakan. Allah bertata di atas puji-pujian ketika belum ditumpang tangan banyak yang sudah sembuh. Kenapa? Ada gelombang dari surga yang menembus semua penyakit-penyakit, sumbatan-sumbatan, energi Bapak Ibu. Karena kan tadi banyak ada listrik kan di dalam tubuh kita. Tak, peng, sembuh tanpa diiniin. Gitu loh rahasianya. Harus tahu rahasianya. Kalau enggak bingung. Firman Tuhan kalau kita hanya pahami hati yang gembira adalah obat. Itu gimana caranya jadi obat? Apakah karena kita apotik? Enggak. Begitu hati Bapak gembira,
karena kita tahu penyertaan Tuhan sempurna, tubuh kita, ya saya kasih tahu, sel-sel tubuh kita akan mengeluarkan hormon endorfin yang menyembuhkan semua penyakit. Serius ini. Tetapi dunia yang kita lewati tidak ngajarin kita supaya apa? Supaya kita selalu dibuat tergantung untuk bolak-balik. Itu ya. Sengaja. Supaya jadi uang. Kita disuruh cari uang. Untuk setor uang. Kita cari uang dari pagi sampai malam. Akhirnya apa? Uang dikeluarkan untuk mengatasi masalah kita. Stres. Gitu loh. Bodoh gak kita? Sadari gak? Bodoh. Kita harus akui bahwa kita bodoh. Ya. Saya gak sungkan menyampaikan ini. Kita bodoh. Kita pikir kita pintar karena kita punya intelektual. Enggak, kita bodoh. Kita tidak berhikmat. Kita enggak mengerti apa yang Tuhan mau terhadap diri kita. Itu yang membuat kita sombong. Sebenarnya kita bodoh tapi kita enggak ngerti malah kita sombong. Gitu. Semakin kita mengerti, semakin kita takut. Terhadap apa? Yang memberikan kita hidup. Tetapi semakin kita enggak ngerti, semakin dikeraskan hatinya. Ayo, Firaun itu pemerintahan kan? Tetapi Tuhan keraskan hati. Bukan dia nggak tahu. Tapi Tuhan keraskan hati. Tapi enggak itu juga. Kenapa Yudas sudah 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus. Tapi tetap aja dia melakukan itu. Bukan dia tidak tahu kebenaran. He know it but he change it. Pilihan. Sekarang kita pilih. Kita mau jadi kayak Yudas kah? Atau tetap seperti yang berkenan kepada Tuhan. Pilihan di tangan kita. Tuhan tidak pernah memaksa. Bedanya Tuhan dengan si iblis apa? Kalau Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk bertobat. Dia hanya menyampaikan anugerah kasih karunia. Karena dia penuh kasih. Tetapi iblis tidak, paksa. Kenapa? Dia takut sendiri ada di lautan api. Jadi dia mau giring kita dengan sistem. Saya mau kasih tahu rahasianya. Kenapa muncul angka? Ketika angka Bapak Ibu sekalian besar di bank. Wah, happy-nya luar biasa. Happy luar biasa, lupa diri, sombong dan segala macam. Betul? Betul nggak? Saya sih iya dulu. Cuman uang saya nggak pernah banyak. Cuma puji Tuhan, tidak pernah habis karena Tuhan selalu memberikan kepada kita. Ketika kita selalu berpikir di jalan Dia. Nah sekarang, begitu dikasih angka kematian, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketakutan. Kok lucu imannya karena imannya sama angka sih? Coba nanti kalau ada yang nggak ngerti tanya saya. Karena saya mau setelah saya pulang, Bapak Ibu berubah. Kalau nggak berubah nggak ada gunanya. Jangan pernah katakanlah aku hianati Tuhan aja, percuma. Karena kalau nggak berubah nggak ada gunanya. Memanfaatkan fasilitas Tuhan baru tidak hidup di dalam Tuhan. Gak fair. Dituntut nanti. Kita harus jadi saksi Kristus. Karena apa? Kenapa kita perlu jadi saksi? Karena Kristus yang akan menjadi saksi pembenar. Bukan karena kita benar kan? Pembenar di hadapan Allah Bapa. Jadi kalau kita tidak menjadi saksi Kristus. Contohnya saksi Kristus apa? Menyebarkan ketakutan. Itu bukan saksi Kristus. Gitu. Ada ininya. Sebelum dia naik tunggu. Nanti kalau ada Roh Kudus berdatang yang memberikan kamu roh keberanian baru kamu boleh melangkah. Tuhan sudah berikan kepada kita bagi yang memilikinya. Tapi kalau yang belum, pulanglah terus dengan ketakutan. Maaf, saya tidak mau buang-buang waktu. Kenapa? Karena supaya pertemuan kita saat ini bisa merubah Bapak Ibu menjadi saksi Kristus, bukan saksi palsu. Karena sebentar lagi juru selamat palsu akan memunculkan diri kalau anak-anak Tuhan yang tidak menahannya karena tidak sungguh-sungguh meminta melakukan hal-hal yang. Saya mau tanya, berapa banyak kita sudah membawa jiwa kepada Tuhan? Tanya kepada diri kita. Boro-boro jiwa kita sendiri aja nggak jelas. Loh serius? Enggak ini kita kan, saya kan bicara di sini yang sudah tahu firman Tuhan toh. Ya, Yeremia 1 ayat 5. Sudah sejak dari kandungan ibumu aku mengenalmu. Sebelum engkau ada dalam kandungan ibu aku sudah mengenalmu. Dan ketika engkau dalam kandungan ibu aku
menguduskan engkau, catat ini, dan menetapkanmu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Apa itu? Nabi bagi bangsa-bangsa? Kita bukan disuruh jadi orang kaya, kita nggak disuruh fokus kepada uang, tetapi memberitakan, mendengar firman Tuhan, menyampaikannya, mendengarkan anugerah kasih karunia Tuhan, dan menyampaikannya untuk supaya menyelamatkan orang lain. Karena kita berdosa kalau kita hanya fokus kepada diri kita. Tetapi dunia ini menggiring kita dari makhluk sosial menjadi makhluk individu. Sadar nggak? Sekarang pada sembunyi dan tidak menyelamatkan yang lain-lain. Tuhan marah loh. Dengan segala macam bahasa hikmat yang kita mulai manipulasi. Jangan lupa, iblis sejak awal suka menggunakan ayat firman Tuhan untuk memanipulasi. Hawa pun dimanipulasi, dengan Ayub juga dia pakai, tapi dia sama Tuhan jujur nggak? Jujur. Dia takut nggak sama Tuhan? Takut. Gitu. Tetapi karena ini termanipulasi, dan niat dia kan tadi. Nah sekarang kita masuk di mana? Di percepatan untuk menggiring kita masuk ke dalam sana. Kita ada sekarang di era globalisasi. Globalisasi ini semua sistem disatukan. Nah, tujuan akhirnya apa? Merubah life engineering, merubah fokus kita. Yang kita harusnya kembali kepada Tuhan, fokus kita dialihkan ke kesesatan. Ya, kita dirubah semua dengan segala istilah-istilah yang dimanipulasi. Apalah, nanti kita bicara di belakang layar. Ya, inilah makhluk sosial, disuruh jadi individual, nah, istilahnya tetap pakai sosial, ya. Itu adalah manipulasi. Ini lagi sedang di reset untuk dirubah semua. Kemudian mereka itu punya program pertama apa? Money. Tadi kan uang lagi kan? Dia tahu, makanya dia bikin uang menjadi sentral kehidupan. Makanya dalam firman jangan menghamba kepada dua tuan, Mamon dan Tuhan. Dan sikap kita terhadap uang menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang ngejar uang, udahlah. Dia akan sama seperti nanti pada saat pemasangan chip pasti ikut. Ayo taruhan sama saya. Ayo taruhan sama saya. Kalau yang ngejar uang pasti mau pasang chip. Kenapa? Dia merasa rugi sudah pagi, siang, malam mencari uang. Dan ketika dipaksa untuk dipasang di digital, dia pasti pakai. Kenapa? Karena capek dong udah punya uang 1 triliun. Terus gak dipakai. Persiapkan diri kita untuk menghadapi itu. Pilihan ada di tangan kita. Kejar uang terus, bersiap untuk membayar harganya. Saya ngomong bukan maksud nakut-nakutin. Saya harus bicara apa adanya. Kebenaran harus saya sampaikan. Jangan bahasa yang terlalu ini manis-manis. Waktunya sudah sangat singkat. Ini percepatan. Bukan kebetulan saya ditaruh Tuhan di tempat yang memahami ini. Dan bukan kawan-kawan juga yang sama juga memahami ini. Tidak. Yang saya ungkap adalah hal yang di balik layarnya. Ini namanya hidden agenda tersembunyi. Sehingga membuat kita tidak menyadari. Gitu. Makanya tadi pas naik lift tadi, wih Pak bagus ya sekarang baju batik bisa ada seragam nama itunya. Bapak itu senyum-senyum, Bapak itu nggak tahu maksud saya. Padahal maksud saya, ngapain Bapak pakai gituan gitu loh. Kenapa? Badannya gede. Tapi sel Bapak hancur. Saya buktikan loh Pak, kalau misalnya itu sel Bapak hancur. Kenapa? Mindsetnya yang kena. Adik juga. Ininya yang kacau. Pasti nggak ini? Itu ya nanti saya praktekkan. Pasti nggak fitrah. Jadi Bapak Ibu sekalian ini yang bilang refocusing dari fitrahnya manusia, kita mau digiring menjadi tidak fitrah. Badannya manusia, mindsetnya sudah tidak dalam kontrol kita. Kayak robot hidup. Ya kan? Robot hidup kan gitu. Sana. Sini. Ini, itu robot hidup. Kalau Tuhan apa? Pak kesini. Oke, saya ke sana. Enggak, Bapak harus enggak mau, saya bisa milih jalan.
Tapi kalau robot hidup, nggak bisa milih. Persiapkan diri untuk menentukan pilihan kita. Waktunya udah singkat. Kita nggak tahu apa yang terjadi 2024. Ingat dengan pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv, itu tanda sesuatu yang besar akan terjadi. Tahun 2024 adalah batas akhir orang-orang Yahudi berdoa di tembok ratapan. Itu adalah limit terakhir kedatangan Mesias yang mereka figurkan, mereka tunggu. Kalau tidak, mereka akan membangun bait Allah yang ketiga. Dan sekarang udah siap, dalam 3 hari. Padahal buat kita, bait Allah sudah dibangun oleh Tuhan Yesus dalam 3 hari. Beda kan, dunia roh, dunia jasmania. Sudah siap, kayak ke knockdown, udah siap semua. Tempatnya udah ditentukan. Artinya pasti kejadian ini. Pasti kejadian. Termasuk presiden yang sekarang berkuasa di Amerika. Beliau dipakai Tuhan. Doakan beliau. Apa yang dilakukan belakangan yang kita lihat, itu benar. Beliau dipakai Tuhan. Beliau satu-satunya yang sedang masuk dalam nubuatan. Makanya ada dalam firman Tuhan, the last trump. Baca di firman Tuhan, di Korintus, the last trump. Saya lupa di Korintus apa di mana. The last trump. Sangkakala terakhir. Pahami ini betul-betul, saya bukan mau menakut-nakuti. Nah, kembali kepada sistem tadi. Kita mau digiring. Programnya pertama money. Money, sistem moneter dunia dia sudah kuasai. Kedua, power. Power dia dapat karena dia punya uang. Apa yang terjadi yang kita rasakan sekarang karena dia dapat power. Sehingga tadi begitu masuk Bapak bilang, Pak, kan ini, itu power. Power itulah yang membuat Bapak Ibu sekalian seperti sekarang ini. Ayo makanya saya mau tanya, makainya karena apa? Karena takut atau karena peraturan? Kalau peraturan laksanakan. Firman Tuhan tunduk kepada itu kan. Nah, tapi jangan sempit memahaminya. Karena ada juga di dalam Efesus 6 ayat 12. Nah itu. Jadi harus ini juga. Termasuk Firaun, Romawi, pemerintahan juga. Jadi bolehlah. Tapi dengan satu catatan. Bukan karena takut. Kalau karena takut sedih deh. Buat apa jadi saksi Kristus? Saksi Kristus tuh gak takut. Bagaimana Anda mau menjadi saksi Kristus, orang dirinya sendiri gak bisa jadi saksi kok. Terhadap sel-selnya kita gak menjadi saksi. Karena kita melakukan itu, kita merekam sebenarnya sedang merekam. Gitu. Jadi ada gelombang di tubuh kita yang menyebar. Kalau saya bergaul dengan orang baik, saya akan ketularan baik. Kalau tadinya saya nggak baik, karena saya akan ketarik. Tapi kalau sama-sama kita banyak yang nggak baik, banyak ketakutan, akhirnya nular. Ini yang sedang dimainkan. Ini yang saya bilang dunia roh. Ini adalah peperangan roh. Ya. Jangan dipikir di alam yang tidak kelihatan, yang sekarang ada di sini tidak ada gelombang, tidak ada roh. Ada. Ada dia. Dia mengintip terus kita kemanapun kita pergi. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang jalan berkeliling. Ada. Cuman manusia intelektual nggak paham. Dengan kayak gini-gini. Makanya saya perhatikan setiap orang berargumen. Mana dia punya data. Mana referensinya. Mana jurnalnya. Mana ininya. Dia tidak bisa melihat ke depan. Dia hanya tanya yang di belakang. Kalau kita tarik lagi ke paling belakang. Orang yang paling awal tadi. Dia pakai referensi enggak? Enggak. Dia pakai jurnal enggak? Enggak. Kenapa? Dia langsung hikmat dari Tuhan. Berikutnya baru diputar-putar supaya jadi bis. Gitu. Termasuk penyakit yang kita alami sekarang. Penyakit apa saja. Semua ada prosesnya. Lewat makanan-makanan yang tidak sehat. Cek sendiri makanan mana yang gak sehat. Oh tiba-tiba saya punya sel membengkak. Kenapa? Mutasi genetik gara-gara dikasih yang booster gitu. Kita sendiri sebenarnya karena kebodohan kita. Karena kita kurang pengetahuan makanya kita jadi begini. Gitu loh. Kalau kita punya pengetahuan yang benar, kita tidak akan binasa. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Cuman itu aja kok.
Pengetahuan dari mana? Pengetahuan dari sana. Bukan pengetahuan textbook. Pengetahuan umum itu textbook. Kalau pengetahuan dari Tuhan selalu out of the box. Sekarang contohnya gini, kalau pengetahuan intelektual, 5 tambah 2 ya 7. Betul? Gak ada yang bisa memahami. Bagaimana bisa terjadi 5.000, gak masuk di kepala, udah mentok. Begitu mentok, sudah gini, tutup, jedut. Paham ya? Karena kita tidak memahami itu. Orang intelektual itu betul-betul kata panik, kepanikannya menutupi rasionalitas dia. Udah gak bisa mikir. Seperti Bapak, dari tadi saya lihat nih, badan baju merah itu kan. Besar. Tetapi tidak sesuai. Saya bingung kenapa. Ya itulah. Ya. Nanti saya akan praktekkan. Saya sangat terini dengan Bapak yang pakai baju batik, karena bagus sekali bajunya tadi. Saya nanti mau saya mau praktekkan kepada Bapak. Nah, sudah dapat power ya. Nah, sekarang programnya program terakhir. Ini, pengendalian kontrol populasi. Ini yang terakhir, sekarang sedang terjadi. Sedang dikontrol nih, populasi. Jangan salahkan saya kalau nanti banyak yang mati, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab. Kenapa? Salahnya lu sendiri lu yang lakukan, ngikutin yang keliru. Kan gitu. Jadi hebat dia tidak bertanggung jawab. Dia suruh kita begini, resikonya lu tanggung sendiri. Coba nanti minta tanggung jawab kemana coba kalau ada masalah karena itu. Karena kita tidak berjalan menurut kehendak Tuhan. Tanggung jawabnya kemana? Gak ada. Kenapa orang pada stres? Karena tidak ada jaminan keselamatan ketika kita ikutin protokol manusia. Tetapi ketika kita ikuti protokol Tuhan, kita firm jalan hidup kita. Amin. Nah ini semua strateginya, dia mau satukan sistem, nanti kita akan dikontrol. Tujuannya adalah supaya kita kehilangan jati diri. Revolusi terjadi, sebentar. Mindset kita pertama dimanipulasi. Iblis tuh mainnya di mindset. Mindset kita dimanipulasi. Karena bukan mindset, apa kita lakukan? Yang kita lakukan apa? Sesuai dengan pikiran kita. Pikiran ini adalah, orang bilang, oh enggak masuk logika saya. Benar enggak masuk, kenapa? Karena logika kita yang dibangun di dunia ini, itu program dari pikiran. Pikiran diprogram oleh siapa? Oleh orang yang punya agenda. Kita diprogram sesuai dengan mau dia, supaya apa? Kita lemah. Ketika diserang sama iblis, langsung ngeper semua. Karena apa tadi? Kita nggak paham bahwa pendidikan intelektual ini telah mendidik kita untuk menjadi lemah ketika kita berhadapan dengan yang spiritual. Tubuh kita hanya memerlukan 5% yang intelektual. Selebihnya 95% itu spiritual. Kan tadi saya udah bilang, tubuh kita 5% otak kekuatannya. 95% itu sel. Sel ini terhubung dengan surga. Ini yang kita butuhkan spiritualnya. Makanya hati yang gembira di dalam fisik kita itu ada hormon. Hati yang gembira itu spiritualnya, tetapi di dalam tubuh kita ada hormon yang terproduksi. Jadi ada jembatannya, nyambung. Ini yang tidak diajarkan selama kita di dunia ini. Supaya kita blank. Ya udah Pak Pendeta. Kita yang dunia, nggak bisa. Kita ada satu kesatuan yang tidak terputus. Kalau terputus, shalomnya tidak ada. Damai sejahteranya tidak ada. Shalom itu damai sejahtera yang tidak terputus. Nah ini strateginya, terus terjadi revolusi peradaban, seperti yang sekarang mulai kita rasakan. Ya. Dan akhirnya kita kehilangan jati diri sebagai anak-anak Tuhan. Ayo, coba kita cek sesuai nggak dengan yang saya ngomong. Mulai kehilangan jati diri. Laskar Kristen maju, masuklah. Hilang kan? Kalau orang Manado bilang hilang begal. Gitu. Iya Pak? Jangan kita cuman gaya di depan panggung. Begitu masuk ke lapangan jadi pengecut semua. Tetapi enggak salah Bapak Ibu. Memang dunia teknologi ini mengajar kita untuk jadi pengecut. Hanya beraninya duduk. Dan badan Bapak Ibu jadi sakau. Sakaunya kenapa? Enggak tahan kalau enggak forward. Itu memang reaksi daripada hormon kortisol membuat gelisah. Dan kalau tidak forward, tidak eksis. Kalau tidak forward, nagih badan ini. Enggak sadar kan? Ini efek-efeknya. Bayangkan nanti anak cucu kita. Bagaimana? Waduh, sudah bisa dibayangkan kayak apa.
Sekarang aja banyak, ada yang matanya ada black head, kayak apa tuh, black dot matanya gara-gara itu. Terus jam 7 malam udah capek, boring, terus kemudian mulai gelisah, sampai teman saya mau berhentikan anaknya untuk tidak ikut sekolah. Kenapa? Dia melihat perubahan yang luar biasa, anaknya nggak mau diem, sebentar dikasih tahu ngamuk. Pokoknya udah out of control. Dan nanti ketika nanti muncul yang lebih tinggi lagi, dia punya gelombang. Kita semua bisa disetting nih begitu. Ini gelombang-gelombang ini bisa membuat mindset kita berubah loh, dalam waktu singkat. Akhirnya kita saling bunuh tanpa kita sadari. Jangan hidup dalam manusia jasmani. Kembali kepada Tuhan. Benar. Jadi kalau film-film pernah dilihat betul itu. Karena apa? Yang punya perfilman pusat dunia itu mereka. Tujuannya apa? Untuk mencuci otak kita. Mencuci bukan membersihkan, tetapi mencemari otak kita. Kata brainwash juga itu kan sebenarnya manipulasi itu sebenarnya. Bukan brain kita yang di wash. Brain kita yang dicemari gitu loh. Wah, ini sebentar Elvi, sebentar ini. Sekarang Elvi udah gak ada gunanya. Ya kan? Wah ini gini. Sekarang gak ada gunanya. Dan banyak di antara kita, setelah saya pikir-pikir, ternyata ilmu kita tidak bisa menyelesaikan hal-hal kekhawatiran. Ilmu yang tinggi yang kita dapat tidak bisa menyelesaikan persoalan ketakutan di dalam hidup kita. Berarti sia-sia. Sia-sia semua hidup kita. Hanya gara-gara mengejar duniawi. Fitrah, tujuan terakhir apa? Meninggalkan Tuhan. Mudah-mudahan di rumah ibadah ini tetap bisa segini. Tapi kelihatannya tempat ini akan menjadi kosong. Karena tujuan akhirnya meninggalkan Tuhan. Silaturahmi dengan manusia sudah mulai dibatasi. Supaya kita tidak bisa saling menguatkan. Karena fitrah kita adalah yang Tuhan mau, Bapak Ibu sendiri sudah tahu. Catat omongan saya. Sekarang 50%, besok 1/4. Apa? 25%. Lama-lama hilang. Hilangnya apa? Hilangnya secara sistematis juga. Kenapa? Yang datang situ mulai, ntar gue ke situ gak dapat bagian. Enakan streaming, enakan segala macam. Terus udah mulai sel tubuh kita mulai dibikin biasa nyaman dengan keadaan yang salah. Dan setelah banyak bersama-sama akhirnya tujuannya itu. Jadi kita mau digiring sama-sama di Wahyu 19 ayat 20. Digiring bersama-sama masuk ke sana. Ini sebentar lagi. Jadi apa yang terjadi sekarang sedang digiring menuju ke pemasangan chip. Udah saya sampaikan aja. Di Wahyu 16 ayat Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Pemasangan chip. Kenapa dari tadi saya bilang ada angka itu? Kenapa? Di ayat 18-nya bilangan, ada kata bilangan. Jadi bilangan ini adalah ciptaan manusia yang gara-gara apa? Gara-gara kehilangan kemuliaan Tuhan, lalu manusia membuat kemuliaan itu nilainya kualitatif. Membuat simbol-simbol untuk memuliakan dirinya. Jadi kalau yang punya uang banyak, itulah kemuliaan yang disimbolkan oleh manusia. Paham gak? Makanya pada sombong. Gitu. Gara-gara angka. Makanya dikasih angka di bank senang, begitu dikasih angka ini, angka yang nggak tahu juga benar nggak, kita nggak bisa nanya. Ketakutan juga. Kenapa? Mereka semua yang sudah punya media ini. Dan media ini memang disiapkan oleh mereka. Untuk apa? Untuk menggiring opini. Jadi apa yang sekarang kita rasakan ini adalah imajinasi, visualisasi. Imajinasi yang divisualisasi. Bapak kalau mau mencipta mobil, imajinasi. Terus kemudian digambar, untuk membuat jadi. Wah, kita bermain-main dengan ini aja. Dan ini menghasilkan apa? Menghasilkan reaksi kimia dalam tubuh. Kalau ininya pikirannya kita tenang, pikiran kita kepada Allah, tubuh kita sehat. Amin. Tapi kalau pikiran kita kacau balau, tubuh kita lemah. Kenapa lemahnya? Karena sel-sel kita
imun sistemnya shutdown ketika kita stres. Langsung shutdown. Gitu. Dan lama-lama on. Dan kita tidak sadar bahwa kita on. Itu yang mau saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Dan saya sebelum saya akhiri, saya ingin membuktikan bahwa apa yang sedang terjadi ini, saya tidak mau Bapak Ibu sekalian hidup dalam kebodohan. Kita dijajah oleh pembodohan. Ya, kita harus sampaikan kebenaran. Apapun juga. Demi kemuliaan Tuhan. Bukan untuk pribadi. Demi kemuliaan Tuhan. Kenapa? Jiwa jangan kita sia-siakan. Berdosa, Tuhan akan tuntut nantinya. Bapak yang tinggi, ya, ayo. Silakan ke depan, Pak. Izin ya Pak Pendeta, ya, supaya ini Bapak yang pakai batik belakang tadi yang ketemu saya di. Ya. Di sini, di sini, nggak apa-apa. Di sini apa di atas ya biar kelihatan? Di atas ya biar kelihatan. Ya. Ya. Sini aja, nggak usah. Ya. Ya biar kelihatan dari sana. Soalnya Bapak yang pertama kali nyambut saya keren banget ini. Tapi saya jadi nggak bisa mengenali. Kenapa? Bapak nggak melemparkan senyum kepada saya. Nggak melemparkan senyum. Padahal apa? Senyum ini amanah. Senyum ini berkat. Ketika kita senyum, yang menerima senyum mendapat energi. Betul? Sayang kalau pikirannya tahu, laksananya tidak. Ya. Baik, saya mau praktekkan. Bapak. Pak Pendeta di situ aja, di situ aja. Kencang ya. Ngepal ya. Satu, lihat saya. 1, 2, 3. Kuat dia. Ini selnya ngomong. Ya, sel ini. Jadi ini namanya muscle test, ini namanya kinesiologi, dites apakah selnya nyaman. Karena gini, kalau kita berbohong, itu sel kita nggak bisa bohong. Makanya badan kita gemeter. Ada yang pernah berbohong nggak? Saya rasa di sini nggak pernah ada yang berbohong. Nah, sel badan kita gemeter kan? Itu selnya ngamuk. Karena apa? Karena sel tubuh kita ini dia sukanya yang positif. Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Jadi dia harus yang Tuhan suka. Begitu tidak, kita sedang menumpuk penyakit. Bohong itu merusak sel-sel loh. Nah, kenapa kita berbohong? Karena kita berpikir secara intelektual. Apa yang bisa kita lihat dengan mata. Ada datanya enggak? Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dengan mata. Nah, itulah orang-orang intelektual. Intelektual itu orang-orang yang pakai otak. Ya. Sel ini enggak pakai otak. Kalau selnya cerdas, tindakan kita tepat. Kalau selnya enggak cerdas, langkah kita jadi keliru. Itu. Orang pakai otak susah menembus ruang dan waktu. Begitu di sini ada tembok, udah bingung itu mentok. Makanya susah, banyak orang kecewa terhadap sesamanya. Kenapa? Saya pikir dia orang baik, ternyata dia ada udang di balik batu. Karena kita tidak mempunyai hikmat. Kalau orang punya hikmat, dia akan bijak dan dia akan bisa melihat udang di balik batunya. Gitu. Misalnya ini, Pak Pendeta dari mana? Saya dari mall. Padahal dari gereja. Kalau saya balik gak enak kan? Padahal dari gereja. Kenapa? Kan Pak Dharma gak tahu saya dari mana. Kan dia gak lihat. Tapi sel Bapak gak bisa bohong. Dan itu terhubung dengan Tuhan. Dan itu yang direkam oleh Tuhan rupanya. Alam bawah sadar itu merekam. Dia kayak kaset merekam. Dan dia langsung connect di kayak data. Langsung disalurkan ke surga itu. Catat. Waduh. Jadi niat hati yang paling dalam itu sudah tercatat sama Tuhan. Makanya dibilang kalau kau berdoa gak usah bertele-tele. Tuhan sudah tahu apa yang kau mau. Sel kita itu minta. Lapar, sel kita akan ngomong.
roh yang telepon. Dia lapar ini, dia mau ini. Sel. Nah ini nggak pernah diajarin kita di dunia selama ini. Akhirnya ya beginilah jadinya. Begitu digertak sedikit langsung, oh iya. Karena nggak paham. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Sampai di sini paham ya? Bahwa di dalam sel kita, dia merespon sinyal-sinyal yang dikirim. Kalau negatif, tubuhnya melemah. Tetapi kalau positif, tubuhnya amplify. Amplify itu menguat. Makanya hati yang gembira adalah obat. Jangan dikirim-kirim hati ketakutan, racun. Jadi kalau Bapak ketakutan, Bapak sedang menikmati racun. Serius, saya bukan teori ini, praktek saya. Kalau teori mah, teori bisa dibeli, riset bisa dibayar. Makanya jangan keliru dengan textbook itu. Orang yang pakai textbook semuanya bisa dimanipulasi. Tapi firman Tuhan tidak bisa dimanipulasi, amin. Itu yang harus kita jadi pegangan kita, firman Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan. Mana? Kalau satu-satunya ya satu dong. Jadi ketika kita ngomong, ini harus sinkron. Ketika satu-satunya, sel kita juga satu-satunya. Dia akan lapor ke atas. Ini harmoni. Jadi body, mind and soul itu harus satu gerak. Gak bisa itu segitiga itu bergerak sendiri-sendiri, gak bisa, makanya hancur. Kenapa ada bilang, oh kok dia dokter meninggal, kok ada pendeta meninggal. Ya ini hanya main di satu sisi, yang ini hanya bicara jasmani, ini hanya bicara soul saja, fisiknya gak dijaga. Gak bisa. Harus body, mind and soul. Tubuhmu adalah bait Allah, amin. Makannya apa? Jangan kebanyakan makan daging. Kejadian 1 ayat 29, tumbuh-tumbuhan yang ada kacang-kacangnya, apa bijinya. Itu makanan kita. Kita diciptakan serupa dengan Allah, tapi karena hawa nafsu, karena ini segala macam, ya saya juga gak salahkan, yang saya juga dulu makan kok. Saya makan, saya dari Toraja, di Toraja itu makan babi terus. Gak bisa nih itu. Datang ke sana, wah itu pasti makan tuh. Nah itu kebiasaan yang dibangun. Sana nggak ada laut, jadi nggak ada ikan. Jadi seperti itu. Benar-benar ini seperti itu. Jadi hidup ini dibangun menjadi kebiasaan. Kebiasaan terjadi dalam sel kita setelah 21 hari. Jadi kalau kita dibuat begini, lama-lama 21 hari menjadi, ya oke lah. Teknik-teknik untuk menyiapkan, untuk kita merasa oke dijajah. Makanya orang Israel ketika keluar tuh, apa yang akan kita makan dan minum? Ah lebih baik balik ke sana aja. Walaupun dijajah tapi kita selalu siap. Nah ini nanti. Kita mau disiapkan untuk itu dan disiapkan. Tapi nggak tahu bener apa namanya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti bukan. Ya, oke. Lihat saya, 1, 2, 3. Bawah itu apa itu? Lihat ya. Ya, sel Bapak nggak terima. Ya, lihat. Serius, saya nggak ngomong asal ngomong, nggak ngomong pakai teori. Makanya kalau ada nggak suka, ayo kita ketemu supaya paham. Itu. Lihat Pak pendetanya, senyum. 1, 2, tunggu dulu, tunggu. Bapak lihat saya dulu. Kenceng itu nggak bisa ditekan. 1, 2, 3. Ini kayak gini, ketahan ya. Oke, sekarang Bapak lihat Pak pendeta. 1, 2, 3. Ya, lihat ya. Kalian. Yang kuat. Tahan ya. Inilah dunia yang nggak kelihatan. Jadi jangan dikuasai oleh jasmania yang banyak manipulasi. Makanya dulu ada iklan Fuji Color. Tidak seindah warna aslinya. Betul? Makanya kita banyak ketipu karena kita nggak bisa melihat di balik batu itu. Kita hanya bisa taunya batu. Begitu ketemu batu, nggak bisa nembus, mentok kepala kejedut. Gitu.
Siapa di antara kita yang lagi kejedut kepalanya? Gitu. Maksudnya kalau udah begini paham gitu Pak. Itu, jadi otak ini nggak punya kemampuan, nggak bisa ngangkat diri. Gitu loh. Cuma 5%, nggak bisa. Gini ya, saya kasih tahu. Kenapa korupsi di mana-mana nggak bisa diselesaikan? Karena otaknya tahu nggak boleh, tetapi tidak mampu mengendalikan kedagingannya. Kedagingan itu sel kalau dia firman Tuhan. Kedagingannya tetap aja, nggak boleh. Tapi selnya bergerak nih, nggak boleh. Tapi kan bisa beli rumah, kan wah dan sebagainya lah. Apa itu? Karena dia terhubung, hikmatnya tidak terhubung dengan surga. Diambil. Uang yang didapat, dia buang lagi untuk menyelesaikan persoalannya. Ketika kita hidup stres dibikin oleh dunia ini. Tujuan iblis, silakan. Silakan. Tujuan iblis adalah apa? Kita diberikan suruh sibuk apa saja yang kita lakukan. Hanya satu, jangan pernah sempat cari Tuhan. Itu rahasianya. Iblis ingin membuat kita stres dengan hidup kita. Hanya memikirkan anak istri, bapak, segala macam, pekerjaan, pagi, siang, ke sana, ketemu orang, di lobi hotel, di restoran, hanya bicara duniawi, nggak pernah berbicara tentang Tuhan Yesus. Tolong koreksi di kita masing-masing. Nggak pernah bicara Tuhan Yesus. Itulah cara iblis. Malas kita dibikin untuk berbicara tentang Tuhan Yesus. Itu fakta. Malas, kenapa? Tuhan Yesus, gue mau makan. Karena itulah sistem dunia tadi, yang saya sudah sampaikan tadi. Memang di programnya adalah money, power, control, population. Money itu menjadi sumber pertama. Gara-gara yang sumber pertama, yang lain bisa dikerjakan. Kenapa? Yang mengendalikan ini semua, uangnya banyak. Dia bisa lakukan apa saja. Dan itu ditakuti manusia. Ini yang saya bilang, pilih mamon atau pilih Tuhan Yesus. Sikap kita terhadap uang menentukan hubungan dengan Tuhan. Pasti. Dan apa yang bertahta, yang menjadi Allah atau berhala di dalam hati kita, itu akan menentukan sistem kehidupan kita. Haleluya, terpujilah Tuhan. Selamat merayakan hari kemerdekaan. Semoga kita benar-benar merdeka oleh Kristus. Kebenaran yang memerdekakan hanya ada dalam Tuhan Yesus, bukan di dalam uang. Tuhan memberkati, sampai jumpa di lain kesempatan. Haleluya. Saya boleh minta ini singer supaya kita sama-sama betul-betul kembalikan yang katanya tadi satu-satunya itu apa? Satu-satunya atau dua-duanya? Satu-satunya. Kalau satu-satunya, buktikan dong kalau satu-satunya. Ayo, satu-satunya tapi dua-duanya. Sama-sama ya. Mbak yang ini, saya bukan penyanyi, cuma saya suka lagu ini. Satu-satunya yang ku andalkan, haleluya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, Jesus. Satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulih, Tuhan pemulihku.
Mari kita berdiri. Pak Pendeta. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku. Tuhan peduli. El Shaddai, Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Imani itu, Allah Maha Kuasa. Amin. Bukan siapa-siapa, Amin. hanya Allah. Amin. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan, penyampaian yang luar biasa. Kita sungguh diberkati karena 2 Timotius 1 ayat 7, Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan bagi kita, tapi roh Tuhan berikan roh kekuatan bagi seorang saya. Dengan dasar kasih Kristus, tapi kasih Kristus ada ketertiban. Anak-anak Tuhan kita pakai masker dan sebagainya, hanya berbicara ketertiban, karena itulah aturan kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi bukan karena ketakutan. Tapi efek dari apa yang Anda dan saya lakukan, kerjakan, semua itu apa yang Tuhan kendaki inginkan akan membuahkan hal yang baik bagi perjalanan kehidupan seorang saya. Karena Tuhan menyertai Anda, Tuhan bersama Anda, Tuhan mengendalikan perjalanan kehidupan seorang saya. Kita tidak pernah berjalan seorang diri dalam kondisi apapun. Yohanes 8 ayat 12, dialah terang dunia, barang siapa berjalan bersama dengan dia, kita tidak berjalan dalam kegelapan. Tuhan akan singkapkan, ungkapkan, seperti yang disampaikan oleh hambanya, luar biasa. Kita diberikan pencerahan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, memberkati hambanya dengan kekayaan luar biasa ajaib, kehidupannya, keberadaannya, tugas tanggung jawab yang dia lakukan, kerjakan dalam kehidupan berbangsa dan negara, di dalam pemerintahan, biarlah Tuhan yang bertanggung jawab, menyertai perjalanan kehidupannya. Di mana hambanya ini berada, nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan. Bahkan melalui kehidupannya, melalui dikasih loyalitas yang dia berikan bagi kemuliaan namamu, melalui Tuhan apapun juga, pada akhirnya banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin.